Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Sebelumnya kita sudah membahas banyak sekali mengenai cara berinvestasi di dunia kripto. Kemudian saya sudah menjanjikan nih, gimana sih cara berinvestasi kripto untuk yang memiliki profil risiko yang cenderung konservatif. Di episode hari ini, kita akan bahas secara mendasar apa jenis investasi yang bisa dilakukan untuk yang masih sangat konservatif. Simak episode ini hingga habis ya. Seperti biasa nih, sebelum kita memulai, BPJS dulu dong, bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode-episode dari Duit Pintar akan selalu saya upload di setiap Kamis malamnya. Jadi setiap weekend, Sobat Pintar sudah bisa mendapatkan episode-episode terbarunya. Namun, untuk segmen dari mata uang kripto akan saya upload 2 kali dalam 1 minggunya dengan tujuan agar Sobat Pintar bisa lebih cepat mempelajari mengenai mata uang kripto. Pada umumnya, ketika kita berbicara mengenai investasi mata uang kripto, maka kita berbicara dengan metode buy and hold, yaitu beli kemudian disimpan untuk jangka waktu yang panjang. Itu adalah metode yang paling tradisional dan paling mudah dilakukan. Namun kemudian banyak sekali orang yang merasa kenaikan dan penurunan ini bisa membuat mereka tidak nyaman karena jantungnya nggak kuat, nggak terbiasa, dan sebagainya. Maka mulai muncul beberapa metode-metode baru, salah satunya yang bernama yield farming. Yield farming ini sebenarnya metodenya persis sekali dengan metode deposito. Jadi tinggal masukkan dananya, kemudian dananya akan dikunci sebanyak waktu tertentu. Namun kelebihan utama dari yield farming dibandingkan dengan deposito adalah kapan jam kita bisa menarik dana kita. Walaupun perlu saya tekankan bahwa ada dikenakan biaya. Jadi bagaimana cara kerja yield farming ini? Yield farming ini pada umumnya sama seperti di bank, yaitu kita memberikan likuiditas, kita memberikan uang kita, dan dana kita dikunci agar si bank bisa memberikan pinjaman kepada orang-orang yang ingin meminjam duit dari bank. Nah, yield farming ini juga mirip sekali, di mana kita mengunci dana kita di dalamnya, kemudian dana kita bisa dipinjamkan ke orang lain, ataupun dana kita bisa digunakan untuk mekanisme perdagangan di dalamnya. Namun semuanya dilakukan secara otomatis tanpa ada manusia di dalamnya. Jadi semuanya sudah secara jaringan. Jaringan ini tentunya bukan jaringan MLM. Jaringan yang dimaksud adalah jaringan algoritmanya sendiri. Jadi sudah by system, bukan by human. Mungkin pertanyaan utamanya adalah, Chris, investasi melalui yield farming sebenarnya bahaya nggak? Menurut saya yang sudah pernah melakukannya, ada sisi bahayanya, ada sisi enaknya. Sisi bahayanya adalah kalau misalnya nih kita orang yang non teknis sama seperti saya, maka ada PR lanjutan yang harus dilakukan, yaitu cari teman yang ngerti bahasa pemrograman, kemudian minta mereka untuk membantu kita membaca program yang sudah ditulis dari sistem ini. Kalau misalnya dalam program ini ada algoritma-algoritma yang bisa membangkrutkan kita, dengan istilah rug pull, maka akan lebih baik kita hindari platform-platform seperti itu. Namun enaknya adalah dengan investasi mata uang tertentu, kita bisa mendapatkan hasil yang sangat lumayan. Bahkan tidak jarang nih, investasi yield farming ini dengan mata uang yang stabil ataupun stable coin, kita bisa mendapatkan hasil yang sangat lumayan, 30 atau 50% dalam 1 tahunnya. Mata uang stabil ini biasanya 1:1 terhadap mata uang dolar. Jadi kenaikannya hanya kenaikan dan penurunan dari mata uang dolar ini. Tentunya untuk bisa berinvestasi di sini, caranya tidak mudah sekali. Maksudnya tidak datang ke bank, ada yang urusin untuk kita. Nggak seperti itu. Caranya menurut saya agak cenderung ribet sih sebenarnya. Makanya saya selalu mengingatkan Sobat Pintar untuk join dari Telegram Group Crypto Watch, yang mana Sobat Pintar bisa bertanya-tanya kepada teman-temannya di dalamnya yang masih melakukan yield farming. Kemudian, bahaya yang lain adalah kalau misalnya kita berinvestasi di koin yang tidak stabil, maka efeknya adalah akan adanya potensi kerugian yang diakibatkan dari volatilitas dari koin ini sendiri.
Maka alangkah lebih baiknya kalau kita memang berinvestasi yield farming ini, investasilah di koin-koin yang stabil dan cari hasil yang bisa sangat lumayan sekali. Tentunya banyak sekali PR yang dilakukan untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal dengan instrumen yang sesuai dengan profil risiko kita. Saya sendiri sudah berhenti yield farming sejak Januari tahun 2021, dikarenakan menurut saya hasilnya kurang memuaskan. Saya sendiri melihat yield farming ini sendiri cenderung agak membosankan dan menurut saya memang bukan untuk saya. Akhirnya saya kembali ke cara yang lama, yaitu buy and hold. Saya sendiri setiap bulannya menambah terus sih, hingga hari ini. Kemudian ada nggak resiko yang cukup membahayakan? Sebenarnya ada resiko yang cukup membahayakan, yaitu dikarenakan tidak adanya customer service di dalamnya, sehingga apabila kita salah kirim uang kita, maka bisa dikatakan uang kita langsung hilang nih. Jadi sobat pintar, kalau memang mau yield farming, benar-benar dipelajari lebih mendalam, cari orang yang benar-benar paham yang bisa membantu sobat pintar step by step hingga dananya terkunci dengan baik. Apabila sobat pintar tidak menemukan orang seperti itu, maka menurut saya yield farming bisa menjadi hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Kemudian ada risiko lain, yaitu risiko rug pull seperti yang saya sebutkan tadi. Maka alangkah lebih baiknya join ke komunitas, tanya-tanya di komunitas apakah code ataupun bahasa program yang ditulis ini ada kode-kode yang menunjukkan potensi-potensi rug pull. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya potensi kerugian sementara yang saya sebutkan tadi, yaitu impermanent loss. Yang mana kalau misalnya kita berinvestasi dalam bentuk Ether nih, Ether ternyata harganya turun misalnya, maka ada potensi impermanent loss yang tadi. Kalau memang kita oke untuk menerima impermanent loss tadi, ya silakan. Lalu gimana dong kalau memang ingin berinvestasi di yield farming? Saya berikan 3 langkah yang sederhana yang sobat pintar pasti bisa lakukan. Langkah yang pertama adalah pastinya join ke komunitas, tanya-tanya di komunitas, minta pendapat mereka soal investasi yang hendak kita lakukan. Kalau memang kita merasa risikonya tidak bisa kita terima, ya hindari, cari yang lain. Karena ada banyak sekali platform, ada banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk memberikan kita hasil yang lumayan pula. Kemudian yang kedua, cari teman-teman yang ngerti bahasa pemrograman, minta mereka untuk mengecek program yang sudah ditulis tadi. Kalau programnya bagus, silakan dilanjutkan. Kalau programnya tidak bagus, dalam artian ada kode-kode yang memberikan indikasi adanya rug pull, maka kita hindari. Rug pull sendiri istilahnya adalah bangkrut alias gulung tikar. Kemudian yang ketiga adalah pelajari misi dari pembuat platform ini. Apakah platform ini dibuat untuk tujuan simpan pinjam ataukah tujuan-tujuan lainnya? Namun menurut saya investasi di yield farming cenderung kurang nyaman bagi saya. Kalau sobat pintar ingin coba, silakan dicoba. Jadi sebagai kesimpulan, untuk sobat pintar yang konservatif namun ingin berinvestasi di mata uang kripto, berikut adalah langkah-langkah sederhananya. Langkah pertamanya adalah sobat pintar pelajari apa itu koin stabil, yang tentunya saya akan post di episode-episode berikutnya di Duit Pintar. Jadi sobat pintar, ingat untuk subscribe dari channel Duit Pintar. Yang kedua adalah pelajari apa itu yield farming, yang mana sudah saya jelaskan dari tadi. Kalau misalnya ada sobat pintar yang tidak mengerti, coba ikuti Telegram dari CryptoWatch, yang mana di dalamnya saya akan bantu jelaskan lebih jauh lagi. Yang ketiga adalah minta bantuan komunitas untuk mempelajari program yang sudah ditulis dari si pengembangnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengecek apakah program yang ditulis ini ada potensi untuk membangkrutkan kita. Karena kalau ada, ini akan berbahaya sekali untuk investasi kita. Kemudian, pelajari mekanismenya, bagaimana cara kirim uangnya, bagaimana cara mengunci uang kita, dan bagaimana cara mendapatkan hasilnya. Dan yang terakhir, coba gunakan dana yang lebih kecil dulu. Mungkin kalau memang mau coba, gunakan angka sekitar $1.000 ataupun 15 jutaan. Kemudian lihat hasilnya. Kalau tidak sesuai ya jangan. Kalau misalnya sesuai mau ditambahkan ya silakan. Jadi gimana nih? Apakah sobat pintar pengen coba? Ataukah memang sudah coba? Ataukah masih mempelajari soal yield farming? Tulis dong di kolom komentar. Mana tahu nih kalau misal sobat pintar ingin nanya-nanya, ingat join di Telegram CryptoWatch. Itu saja episode dari hari ini. Terima kasih sudah menyimak and see you in the next episode and bye-bye.